Aditya melaju mobil dengan kencang, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan rem. Berkali-kali hampir menabrak kendaraan lain. Dia memukul-mukul kemudi ketika harus berhenti karena terjebak lampu merah. Sial, makanya saat untuk yang kesekian kali lampu merah menghentikannya. Dia sengaja tidak mengajak Johan. Dia berpikir Johan hanya akan mengganggunya. Aditya menampakkan senyum yang sangat mencurigakan. Aditya membunyikan klakson begitu dilihatnya. Lampu telah berubah hijau. Kembali melajukan mobilnya tanpa mau bersabar. Ban mobil berdecit kencang meninggalkan jejak di aspal. Begitu Aditya mengerem mendadak saat telah sampai di tempat Rianti. Kemana perginya Anto? Kenapa tidak berjaga? Geram Aditya ketika tidak melihat Anto. Aditya memarkirkan mobilnya dan bergegas masuk. Dia berdiri di ruang tamu yang nampak sepi. Hanya tersisa secangkir teh yang telah diminum. Matanya berkeliling mencari-cari. Dan berhenti pada sosok Rianti yang baru keluar dari dalam kamar sambil membetulkan bajunya. Mata Aditya yang melihatnya langsung marah terlihat seperti kobaran api yang siap membakar siapa saja yang dilihatnya. Dia berpikir Rianti baru saja tidur dengan laki-laki yang dilihat Anto. Aditya begitu murka. Rianti terkejut melihat Aditya ada di ruangan tamu, sedang menatapnya tajam. Sorot matanya menunjukkan kemarahan. "Kak, kau..." "Mana laki-laki itu?" bentak Aditya seraya berjalan ke arah Rianti yang berdiri mematung di tempatnya. "Katakan di mana dia." Aditya menarik lengan Rianti. "Laki-laki apa?" "Jangan pura-pura bodoh, Rianti." Aditya mencengkram dagu Rianti. Rama maksudmu?" jawab Rianti gemetar. "Oh, rupanya dia yang datang. Kalian senang bermain di belakangku rupanya." Perkataan Aditya benar-benar tidak dimengerti oleh Rianti. "Apaan sih maksudmu?" "Masih tidak mengerti atau hanya pura-pura tidak mengerti?" "Aku tidak mengerti," bentak Rianti. "Perlu kujelaskan, sudah berapa kali kau tidur dengan Rama hari ini?" "Aku tidak pernah tidur dengannya." Berhenti menuduhku. "Menuduh katamu. Pasti dia kelelahan kan sekarang." "Di mana dia sekarang?" tanya Aditya keras. "Aku bukan wanita murahan yang bisa tidur dengan siapapun."
Rianti mulai menangis mendengar perkataan Aditya yang begitu menusuk hatinya. Kau puas dengan dia atau denganku? Ujar Aditya menyeringai tanpa mempedulikan tangisan Rianti. Aditya masuk ke kamar Rianti. Di mana kau sembunyikan dia? Bentak Rama begitu melihat kamar kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku tidak menyembunyikan siapapun, berhenti menuduhku. Aditya menatap menyalang pada Rianti. Percayalah padaku, Dit. Aku tidak pernah selingkuh, apalagi sampai tidur dengan laki-laki lain. Aku hanya tidur denganmu, kata Rianti berusaha menenangkan Aditya. Aku tidak percaya padamu. Jika kau tidak percaya padaku, kenapa kau mencariku? Kenapa, Dit? Kenapa? Rianti sambil terus terisak. Kenapa kau pergi? Aku hanya ingin menyelamatkan anakku. Anak kita dari kemurkaan yang kau tunjukkan padaku. Aku tidak ingin kehilangan anak kita. Aku tahu kau tidak menginginkan anak dariku karena aku bukan wanita yang kau cintai. Kau hanya mencintai Meli. Aku mohon ceraikan aku, ucap Rianti sambil bersujud di kaki Aditya. Berhentilah menyiksaku, Dit. Berhenti menyiksa anak kita. Sudah selesai bicaranya, tanya Aditya dingin tanpa memperdulikan Rianti yang bersimpuh di kakinya. Dit. Rianti tersentak dengan ucapan Aditya yang sama sekali tidak tersentuh dengan permohonannya. Sudah berhenti bicara. Muak aku mendengar kata-katamu. Aditya sebenarnya merasa kasihan pada Rianti. Hanya saja egonya lebih besar. Rianti hendak bangun ketika dirasa percuma memohon kepada seorang Aditya yang hatinya sekeras baja, sulit ditembus apapun. Percuma dia menangis di depan Aditya, tak akan pernah tersentuh. Baik, jika kau bisa sekeras ini, aku pun bisa, kata Rianti kemudian. Aku akan menggugurkan anak ini. Aku tidak ingin lagi ada bayanganmu di dalam hidupku. Aku tidak ingin mengandung anakmu, ujar Rianti sambil berurai air mata. Perkataan Rianti membuat Aditya benar-benar tersentak. Matanya melalak kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Berhenti mengancamku. Aditya menunjukkan ekspresi yang dibuat sesantai mungkin. Aku tidak sedang mengancammu. Aku akan menggugur anak ini. Rianti melangkah keluar meninggalkan Aditya yang sedang hanya dia mencerna kata-kata Rianti. Menggugurkan katanya, gumam Aditya, lalu berlari mengejar Rianti. Rianti, berhenti, teriak Aditya. Menarik tangan Rianti membuat Rianti terhenti melangkah.
Jangan gila kamu. Kamu tega membunuh anakmu sendiri, bentak Aditya. Apa kau bilang? Aku gila. Kamu yang gila, Dit. Kamu. Rianti sambil memukul dada Aditya. Lebih baik aku membunuhnya sekarang daripada dia menderita nanti karena memiliki ayah sepertimu. Rianti terus menangis sambil memukuli Aditya. Kamu jahat, jahat. Aku tidak mengerti kenapa aku harus menikah denganmu. Ceraikan aku, Dit. Aku tidak kuat bersamamu. Rianti terus menangis. Sedangkan Aditya hanya dia menerima pukulan dari Rianti. Maaf, kata Aditya kemudian. Kau mencintai Meli kan? Kau kembalilah padanya, biarkan aku hidup tenang tanpa harus menerima kemarahanmu lagi, kata Rianti kemudian. Bisakah kau berhenti menyebut nama Meli di hadapanku? Aditya yang sempat melunak kembali menunjukkan wajah kesal. Berhenti menangis. Aditya yang mendengar tangisan Rianti merasa sakit telinga. Lebih baik kau nikahi wanita yang kau cintai daripada aku yang terisa menghadapimu. Kau minta maaf hanya untuk menghentikanku menggugurkan anak ini kan? Buat apa kau hentikan aku kalau kau sendiri pun tidak mengakuinya, kata Rianti berapi-api. Tatapan matanya seolah menabuhkan genderang perang pada Aditya. Berhenti bicara, atau aku akan. Tangan Aditya sudah bersiap menampar Rianti. Pukul aku, pukul, teriak Rianti. Rianti bentak Aditya. Apa? Rianti tidak mau kalah mengeluarkan emosinya. Kenapa kau sesekali diatur? Sudah kubilang berhenti menyebut Meli di hadapanku. Kenapa kau malah sengaja menyebut? Aditya menderek Rianti ke kamar. Lepaskan aku, Dit. Kamu mau apa? Teriak Rianti ketika Aditya menariknya dan menidurkannya di ranjang. Aku ingin tidur dengan istriku. Apa? Wajah Rianti pucat mendengar perkataan Aditya. Apa kamu sudah tulis sekarang? Aku ingin menambah anak yang ada di dalam perutmu, ujar Aditya sambil tersenyum licik.